Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam satu kajian di malam hari ini. Kita lanjutkan di pembacaan kitab Al-Mar'ah, masih melanjutkan di bab jihad ya. Terakhir hadis yang ke 1127. Sekarang 1127 ini. Karena kemarin tidak ada. Baiklah, saya bacakan. Wa an Ma'mun bin Yazid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la nafala illa ba'dal khumusi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahahu at-Tahawi. Dari Luqman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, tidak ada pemberian tambahan harta rampasan perang kecuali sesudah diambil humusnya 1/5. Jadi tidak ada pemberian, ya, tidak ada pemberian harta ghanimah kecuali setelah diambil 1/5-nya. Jadi setelah peperangan, kemudian harta rampasan perang itu dikumpulkan, kemudian sebelum diberikan, maka diambil 1/5 dari harta rampasan perang tadi, dan ini hak daripada Rasulullah SAW. Setelah itu dibagi menurut keadilan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Sebagian kadang-kadang Rasulullah membagi sendiri, kadang-kadang diberikan kepada amir-amir mereka untuk membagikan kepada yang ikut dalam satu peperangan.
Sebelum itu tidak dibagikan, tidak diberikan kepada siapapun kecuali itu tadi diambil seperlimanya, jadi hak beliau. 1128. Wa an Habib bin Maslamah, dan dari Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalar rubu'a fil bada'ati. Dari Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nafala memberikan arba'ah, seperempat fil badaati, pada pemberangkatan pergi untuk perang, pada pemberangkatan perang wa thulutsa, dan sepertiga firojaati, pada waktu kembali. Waktu kembali ini maksudnya kembali dari peperangan, kemudian mereka berperang kembali, perang kembali yang kedua. Keterangan seperti itu kembalinya. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi Nabi berikan satu imbalan seperempat bagi permulaan mereka yang berangkat dalam peperangan. Jadi peperangan pertama itu ya, ghanimahnya diberikan seperempat, pernah menjelaskan itu. Kemudian masa kembali dari peperangan itu ada peperangan yang kedua, ada susulan mungkin itu. Nah, yang ikut dalam peperangan waktu kembali tadi, maka diberi tambahan sepertiga dari harta rampasan perang tadi. Jadi ada sering terjadi juga peperangan kayaknya selesai, begitu diselesaikan muslimin ini sudah berpencar, sebagian pulang ke sana kemari, mungkin begitu ya, sesuai dengan tempat mereka, kadang begitu, kadang juga bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian waktu kembali itu ternyata ada peperangan yang kedua. Nah, maka ada tambahan ghanimah daripada buat mereka. Apakah perangan mereka itu tidak karena Allah, karena Allah? Karena pas perang boleh diambil, gitu ya. Maka saya katakan para sahabat itu pinter, artinya mengatur daripada hatinya itu udah masya Allah gitu ya. Antara dia mencari ghanimah dan antara mencari ridho Allah Ta'ala itu mereka bisa memisahkan. Jangankan kok begitu, semua sahabat itu, harta yang dia miliki itu sebetulnya dia tidak merasa memiliki, dia berpadang seperti itu, tapi merasa dititipi saja, titipan-titipan, sehingga dia mengeluarkan sesuatu yang bukan haknya itu enak saja, karena bukan punya saya, dititipi saja. Maka ketika hilang, ketika mereka itu diminta, maka ya tidak ada hati, tidak ada rasa sayang, tidak ada. Oh, diambil yang punya, yang begitu kayak kelompok
Utsman bin Affan itu kan kalau mengeluarkan harta untuk sabilillah kan masya Allah, jadi masya Allah, tidak tanggung-tanggung, tapi biasa saja, biasa saja. Karena memang pandangannya seperti itu, harta yang banyak tapi tidak merasa dia miliki, merasa dititipi saja. Kan berbeda dengan kita, hartanya tidak seberapa tapi merasa memiliki, punya saya dan sebagainya. Sehingga mau mengeluarkan padahal wajib sebagian, itu bukan haknya, itu awal bahasa kita ini berat karena merasa milik dia. Masa tak kasihkan orang lain ya? Berbeda kalau orang merasa sekedar titipan, dititipi ya sudah. Seribu 129 wa ani bni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaffilu ba'da man yab'atsu minasyaroya atau min asyaroya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata dia adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan bagian. Sebetulnya kalimat nafilu atau nafala itu pemberian yang ada tambahan, pemberian yang lebihan, pemberian yang dilebihkan. Sebagian orang yang ba'atsu diutus minasyaroya dari pasukan syariah li'anfusihim, untuk diri mereka itu khosotan, secara khusus. Jadi syariah, pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah secara khusus itu ada pemberian nilai lebih. Misalkan mestinya diberi 5, masa diberi 7 mungkin gitu ya, diberi 6, ada pemberian yang lebih, ada pemberian tambahan khusus. Siwa kismati, selain pembagian amati keumuman al jais itu ya tentara. Prajurit gitu ya. Karena tahu namanya dulu. Tentara, pasukan perang. Muttafaqun alaihi. Jadi untuk syariah itu kan pasukan perang yang berjumlah sekian, sekian. Jais itu juga begitu. Pasukan yang berjumlah sekian. Ya. Setahu saya itu lebih banyak jais daripada syariah. Jais itu nilainya, personilnya itu lebih daripada 100, 130, 140, 150. Dan syariah itu sekitar 40, 35, 50 kira. Balik. Kalau di tentara begitu. Tentara sekarang di pasukan muslimin kebalik. Kalau pasukan muslimin, karena supaya membedakan dari aturan mereka, maka jais itu dibanyakkan. Jais itu yang 100 lebih muslimin, karena ukurannya supaya berbeda dengan mereka, dengan dalil membedakan daripada generasi mereka. Ya kan, biar nama-nama daripada pasukan mereka. Setahu saya begitu. Jadi jais-jais yang ada dalam
pasukan muslim itu lebih banyak, kalau syariah lebih sedikit. Tapi kalau di ukuran bukan muslim itu lebih banyak. Tapi ya boleh-boleh saja menentukan nama. Biar nggak sama untuk penyisian. Nah, pasukan-pasukan yang khusus ini biasanya pasukan tambahan yang untuk menghadapi pasukan yang khusus juga. Dan Rasul itu biasanya mengutus daripada pasukan perang itu sesuai dengan kadar musuh, perhitungan musuh, kecuali kalau memang adanya itu. Ya sudah. Kemudian dalam hal ini pemberian yang diberikan oleh Rasulullah SAW di sebagian pasukan yang beliau utus ini untuk diri mereka secara khusus itu ya mungkin sekarang ya pasukan-pasukan khusus yang dibedakan. Jadi pemberiannya agak dibedakan sesuai dengan tugas mereka. Dan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mestinya mereka terima. Kan pernah terjadi karena merasa orang-orang Mekah yang ikut dalam peperangan diberi nilai lebih atau ghanimah itu digelontorkan kepada sama semua. Kemudian orang-orang Madinah yang ikut perang juga tidak diberikan apa-apa. Sebagian sahabat-sahabat Madinah ini untuk berjuang. Bukan berarti mereka berjuang mengharapkan itu. Mereka cuma menuntut kelompok kuno gitu. Kita sama-sama perang kita tidak dapat ghanimah, kok mereka dapat. Nampaknya Rasulullah SAW memandang bahwasanya harta itu adalah merupakan sampah-sampah dunia saja. Ya mereka yang baru-baru saja ikut dalam peperangan yang mungkin sebagiannya juga orang-orang yang baru masuk Islam sudah disenangkan. Laibun walabun namanya juga permainan yang sudah boleh untuk menyenangkan mereka, menyenangkan mereka. Terus kemudian dalam hal-hal yang pemberian khusus ini, ya pemberian khusus ini semestinya sudah sesuai dengan apa yang telah disesuaikan dengan syariat ataupun dalam yang lain. Kalau dalam ini kan siwakis semati amatin al-jaisi. Jadi selain pembagian keumumannya pasukan perang jais, di umumnya itu diberi sekian-sekian, tapi ada tambahan khusus buat mereka. Wa anhu, dan darinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kuna adalah kami dulu itu nusibu, kami ini mendapati fima zina pada waktu peperangan kami al-asala madu wal inaba dan buah anggur. Fanakuluhu, maka kami memakannya, baik madu maupun anggur tadi. Wala narfa'uhu, dan tidaklah kami mengangkatnya. Rawal Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, wali Abi Dawud, dan pada Abu Dawud. Falam yukhot, maka tidaklah dia ambil minhum dari mereka itu al-khumusu seperlima. Jadi falam maka belum diambil dari mereka itu seperlimanya. Wasohahu Ibnu Hibban menganggap hadis ini sahih. Jadi kata Ibnu Umar, dulu saya itu dalam satu peperangan itu mendapati madu dan anggur. Sudah kami makan.
Kemudian tidaklah mengangkat atau menaikkan, faul, mengangkat atau menaikkan. Oh, tidak dinaikkan kepada imam, kepada pimpinannya. Bahasa kita tidak dilaporkan, kan? Tidak dilaporkan. Nah, ini ya tidak dilaporkan kepada Rasul, maksudnya tidak dilaporkan kepada Rasul. Jadi mereka perang, ada dapat madu, dapat anggur, kemudian sudah diminum saja madunya, anggurnya juga dia makan nih, dia makan. Nah, kemudian dia makan anggur dan minum madu itu tidak dilaporkan ke pimpinan mereka, pimpinan mereka. Tidak dinaikkan. Kemudian pada arah dari Abu Dawud, maka belum diambillah dari mereka itu humusnya. Jadi masih dikumpulkan, masa pengumpulan itu dia dapatkan, kan mestinya diambil seperlimanya dulu baru dibagi. Ini tidak dia dapatkan, kemudian dia minum madu dan makan anggur. Jadi kalau dalam keterangan boleh atau makanan saja boleh dia makan dengan secukupnya, kan dengan anggur sama madu saja, bukan bukan rampasan daripada yang besar-besar, tidak senjata, tidak tidak harta-harta seperti emas, hadiah mereka dan begitu. Ini gimana? Lah kalau hal semacam ini terjadi tidak dilaporkan dulu, itu berarti beranggapan Ibnu Umar itu adalah dia makan itu adalah boleh saja. Makanan, apalagi diperlukan, dia lapar, lapar. 1131 wa an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala asabna, kami mendapatkan to'aman makanan yauma Khaybar, di perang Khaybar, maksudnya dari Khaybar, di perang Khaybar. Fakana, maka adalah ar-rajulu, seseorang itu yaji'u, dia datang, fayakudu, maka dia mengambil minhu, darinya, miqdaro, seukuran, sekira atau seukuran, mayakfi, apa yang mencukupinya, apa yang mencukupkannya untuk dia ya. Sumayan sorifu, kemudian mereka pergi, barang biasanya pergi. Arrojahu Abu Dawud wa Sohahu Ibnu Jarud wal Hakim. Jadi di perang Khaybar, perang dari orang Yahudi dari Najd, itu kan pengepungan saja, pengepungan, kemudian benteng-benteng mereka dikepung agak lama, jadi bahan makanan mereka habis, ya kalau tidak mau kan keluar. Maka dalam perang
Orang Khaybar itu kan kayak kalau harta didapatkan dari peperangan itu kan namanya kan ghanimah. Tapi kalau tidak dalam peperangan itu namanya kan harta fai. Ya, harta fai. Harta yang ditinggalkan oleh musuh. Nah, jadi peperangan maka menjadi harta fai. Hartanya dipek. Dulu ada izin tahun. Nah saat itu si siapa tadi Abdullah ibnu Abi Aufa tadi mendapatkan makanan di perang Khaybar, makanan. Kemudian datanglah seseorang, dia datang itu mengambil makanan tadi seukuran apa yang mencukupkan untuk dia, artinya untuk dia sendiri bukan untuk keluarganya. Jadi kok terus ngalih makan kiraan. Orang-orang zaman dahulu kan begitu. Orang zaman itu kan begitu. Jadi masih ada di tempat pengajian di masjid itu sering ada beras, jadi ada beras. Jadi ada sebagian jamaah mungkin subuh itu bawa beras. Maka bagi orang-orang miskin ambil. Jadi ada beras kiloan, dan mungkin 5, ada 10, ada 10. Maka bagi orang miskin itu ya ambilnya ya satu hari berapa liter dia ambil, misalkan 2 kilo dia ambil kan, tidak, wah ini banyak ambil, tidak begitu. Ada bagian masjid yang seperti itu, bahkan bagian masjid itu bisa didapat. Kalau saat sama saya ini dapat cerita saja teman-teman, itu bukan hanya beras saja ke tempat saya katanya. Nah ada beras dan sayur, dan sayur itu dia bungkus asal-asal. Dan itu ibu-ibu yang jamaah subuh itu ambilnya butuhnya satu, bisa ngatur. Butuh akeh kan pas tak tokung benar. Sak kemampuan itu kalau takwa itu kalau pengambilan seperti itu. Ya itu kan juga dulu kan ada si di sana Yazid apa siapa itu ya? Yazid itu menaruhkan makanan di masjid, maksudnya untuk orang-orang miskin, dan ternyata diambil anaknya lah, itu diambil anaknya. Nah, kemudian mengadu, ya sudah diambil anaknya, sudah anak betul miskin lah ini, dan miskin ya sudah, makanya sudah kok ngurusi lah, sudah kok ya sudah dipilih yang sopo kan tidak perlu. Lalu kok jujur lah ya sudah tanyakan. Bagi orang yang tidak ada keperluan tidak perlu ambil. Beda dengan sikapnya orang sekarang, mumpung eneng mungkin orang zaman dahulu ada sembako itu, mungkin kalau di rumah masih ada, mungkin saya kira menolak. Sekarang beras raskin saja dibagi semua, begitu kan begitu. Dikasih orang miskin, orang kaya juga lontak lagi. Oh kok beda nih, kabeh rakyat lagi, dianggap miskin semua. Akhirnya dibagi rata, segedul sampai dino. Jadi urusan tidak dianggap miskin itu malah susah. Orang dulu di miskinan itu wah berat, berat susah. Dulu ketika di sekitar tahun 85-an itu imam saya itu dari Solo itu bawa beras, kemudian dibagi-bagikan. Saya dulu pernah kecil masih disuruh nantar beras salah satu mbah, dikasih zakat itu makan. Ini jadi soleh dulu. Kalau sekarang kan berbeda. Apalagi sekarang pakai proposal itu katanya pondok pesantren mana kita tidak kenal, minta sekian, apa santrinya itu di berapa orang itu gimana ini, tidak dicantumkan itu tiap bulannya bayar apa tidak dicantumkan. Kok jalur itu dapat 10 masjid itu sudah tak mobil gitu.
kita husnudon saja kan, baik mudah-mudahan seperti itu. Nah kalau memang butuh untuk santrinya butuhnya genek bakdo itu berbakdo berarti ramangan nanti itu memang nggak bayar ini. Masih ada di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Sragen sana itu ya. Itu karena untuk mengirit biaya orang miskin itu kan ditanggunnya sendiri. Jadi kalau pas waktunya makan saya itu pulang rumahnya dekat. Nanti setelah makan balik lagi ke pondok. Nanti sore pulang lagi terus balik ke pondok. Jadi yang saya tahu itu 1 bulan cuma membayar 30.000. 30.000 itu uang infak untuk mengajar nanti bagi Sultan Jadawan Kirana terus awalnya agak tidak jalan katanya karena wayai balik butuh balik akhirnya orang tuanya ngirim mungkin itu masih jalan. Dua anak saya juga di sana masih berlaku seperti itu. Karena memang apa ya, bukan mereka butuh makan sudah untuk mereka dan mereka ada saja sekedarnya saja secukupnya saja bukan sampai ke sana. Jadi sekalian bapak sekalian gitu. Jadi orang apa namanya datang mengambil kalau keperluannya itu tidak mengapa. Ada orang kelaparan kita kenyang lah justru kita dipertanyakan kenapa kenyang saudaramu tidak bisa makan. Kalau kau boning misalnya apa lah ini apa kan tahu. Seribu 132 Wa Ruwaifi bin Tsabitin dan dari Ruwaifi bin Tsabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu barang siapa yang adalah mereka itu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir wa di sini maksudnya ma'aqab ya wa kembali dan barang siapa yang beriman maksudnya begitu pada hari akhir fala yarkab dabatan maka janganlah mengendarai kendaraan menaiki kendaraan min fai'i dari harta fai' al muslimina milik orang muslim hatta sehingga idza a'jafaha ketika telah melemah telah dulu itu kendaraan itu kan unta kayak kuda gitu. Itu ketika sudah kalau kendaraan karena kan rusak itu ya mungkin tidak terurus jadi lesu itu ya diurus mungkin begitu atau kayak tak terurus roddaha fiha roddaha mengembalikan fihi padanya pada kaum muslimin lagi terpakai tadi kembalikan ke tempatnya kan itu persediaan untuk kalau ramasan itu sebagian kan dipinjamkan untuk sabilillah sebagian nanti dikeluarkan ketika peperangan kendaraan-kendaraan itu. Nah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan menaiki kendaraan milik fake-nya kaum muslimin sehingga ketika sudah amburadul itu terus dia mengembalikan padanya. Mungkin karena ada armada dakwah mungkin di sini mungkin ada mobil atau ada sepeda motor. Mungkin orang untuk sabilillah. Oh, ketika rusak balik lagi lah betul. Tidak begitu, jangan tanggung jawab. Apalagi sudah tidak dibersihkan dan lain sebagainya. Wah, naik
sabilillah, nah justru punya sabilillah itu. Dan orang punya kendaraan dipakai untuk sabilillah itu, wah masya Allah itu. Cara zaman riyen itu nyeletok itu pahala. Jadi debu-debu yang menempel untuk sabilillah itu maka menjadikan tameng daripada asap api neraka. Baik orangnya maupun kendaraannya. Kan justru kemarin saya lewat ini. Kuda yang dipakai untuk sabilillah justru mendapat 2 bagian, orangnya 1 bagian. Keuntungan. Wala yalbas, dan janganlah memakai tauban pakaian min fai'in dari harta fai' al muslimina, orang-orang muslim, hatta sehingga ida akhlafahu, dan ketika sudah pakaiannya sudah sudah rusak, amuk maksudnya gitu, raddahu fihi, mengembalikannya padanya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa rijaluhu la ba'sa bihim, dan rijal-rijal tadi yang dimaksud adalah rawi-rawi hadis ini la ba'sa bihim, tidak ada bahaya pada mereka, tidak mengapa pada mereka ada bahaya. Meskipun dalam hadis-hadis seperti ini sebagian ulama hadis menganggap hadis-hadis ini adalah hadis yang hasan, dan menganggap yang ada dianggap sebagai itu juga bagian. Tapi tidak, minimal tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih kan. Jadi juga begitu, mungkin kalau dulu kan masih pakaian itu masih berharga sama sekali. Jadi ada pakaian-pakaian yang diperuntukkan untuk kaum muslimin gitu. Nanti butuh dipakai nanti setelah nanti di kayak gitu. Pakai nanti orang kalau mau sholat mungkin pinjem gitu. Udah setelah selesai kembalikan, mungkin begitu. Di jagung sih nggak ada yang bolehnya boleh. Dan ini menurut keumuman. Misalkan di sini kosong tidak ada yang ngurusin, itu maka diambil hukum keumumannya, kan pinjam harus minta izin. Ini kan sopo ini gitu. Pakaian saya tadi kena najis, maka diambil keumuman bahwasanya pakaian ini umumnya itu untuk diperuntukkan buat untuk sholat. Jadi dia pakai dalam seperti minuman, itu bukan saja disumagake, tapi kalau keumumannya minuman ini dicepaki kangge orang-orang yang dahaga ketika ke masjid, itu sudah boleh ini, meskipun tidak ada orang yang jadi kan semua ini halal lagi ini, maka diambil keumuman. Saya kira cukup sekian apa yang disampaikan. Aku lupa tidak ada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.